Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi layanan instalasi dan perbaikan listrik online, yaitu Voltase. Next. Kelompok D terdiri dari Agustinus sebagai CEO, Kirana Indria sebagai CBO, Muhammad Faiz Himawan sebagai CEO, Zivan Shakil sebagai CTO, dan Natasha Wiliani sebagai CMO. Selanjutnya ada masalah yang menjadi fokus pembahasan dari aplikasi kami akan dibacakan oleh Agus. Seperti yang kita ketahui, listrik sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat kita hindari lagi ya. Yang penyebabnya itu adalah perkembangan zaman itu sendiri. Nah, sayangnya masalah kelistrikan sendiri ini juga sangat sering terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Namun, akses dan tindakan yang diambil sekarang ini sangatlah terbatas dan dirasa kurang dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat sendiri tentang suatu sarana yang menghubungkan masyarakat dan instansi terkait dengan pelaporan masalah kelistrikan. Di slide selanjutnya ini ada berita yaitu sebuah berita yang melaporkan sebuah gedung terbakar akibat korsleting listrik. Dan di slide selanjutnya ini merupakan tampilan statistik ya dari jakarta.go.id, dan kesimpulan dari slide ini ada di slide selanjutnya. Melalui DKI Jakarta mencatat terdapat sekitar 410 kejadian kebakaran di DKI Jakarta, dan itu tercatat sepanjang 2019. Dari jumlah tersebut terdapat 2.962 kakak yang terdampak dari kebakaran tersebut. Nah, jumlah kejadian kebakaran terbanyak itu ada di Jakarta Timur dengan jumlah sekitar 103 kejadian. Dan untuk Jakarta Selatan ada 97, Jakarta Barat ada 85, Jakarta Utara ada 71, dan Jakarta Pusat ada 57 kejadian. Penyebab kebakaran yang terjadi di Jakarta umumnya disebabkan oleh korsleting listrik yang persentasenya sebesar 74,56% dan tabung gas sekitar 13,26%. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Natasha. Oke, selanjutnya solusi. Yang pertama itu masyarakat itu membutuhkan kemudahan dalam melakukan pelaporan masalah kelistrikan di rumahnya. Selain itu, pemahaman masyarakat terkait penggunaan listrik sesuai standar juga penting. Nah, hal ini itu supaya mencegah adanya korsleting maupun kebakaran disebabkan oleh permasalahan listrik. Yang kedua itu masyarakat itu butuh adanya layanan penanganan masalah kelistrikan di rumah secara sigap dan cepat. Pengguna itu butuh suatu wadah untuk berkonsultasi maupun sekedar menambah informasi tentang listrik. Selanjutnya aplikasi untuk mewujudkan solusi. Nah, aplikasi ini bernama Voltase. Voltase merupakan aplikasi yang mampu menyediakan layanan seperti instalasi listrik, perbaikan gangguan listrik, konsultasi, dan informasi seputar listrik yang disediakan secara online via mobile. Selain itu, aplikasi ini itu memungkinkan pengguna untuk membeli peralatan listrik yang berstandar SNI yang bisa diantar langsung ke rumah pelanggan. Selanjutnya ini model bisnisnya itu B2C atau business to customer. B2C itu proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Model bisnisnya itu on demand, yaitu bisnis yang sistem pelayanannya didasari permintaan konsumen. Selanjutnya target pasar. Target pasar itu mencakup semua kalangan, baik dari muda sampai tua yang menggunakan listrik dan dapat menggunakan smartphone dengan baik dan benar. Nah, aplikasi ini berfokus pada listrik rumah tinggal dan ruko. Dan untuk saat ini, aplikasi baru bisa melayani instalasi dan perbaikan di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya ini ada target pasar berdasarkan pulau, berdasarkan wilayah, dan berdasarkan usia. Kalau berdasarkan pulau, persentase tertinggi kita bisa lihat ada di Pulau Jawa dengan 86,60%. Sedangkan berdasarkan wilayah, persentase urban itu lebih tinggi dari rural. Urban itu sebesar 83,04%, dan berdasarkan usia, persentase terbesar itu ada di kelompok umur 20-29 tahun dengan persentase 75,95%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zivan. Selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi Voltase. Yang pertama itu ada panggilan instalasi listrik, yang kedua ada panggilan perbaikan listrik, yang ketiga ada konsultasi listrik, keempat ada beli peralatan listrik by SNI, dan terakhir ada aplikasi foto listrik.
Pelan-pelan aja dulu, tapi apalin aja dulu apa keseimbangan bolak-balik, apalin selanjutnya ada proses bisnis dan kerjasama dan kontraktor sebagai mitra. Tim hasil voltase membuat proposal untuk diajukan ke beberapa perusahaan kontraktor kelistrikan. Jika proposal disetujui, kedua belah pihak menandatangani surat kontrak kerjasama, menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait PLN atau instansi kelistrikan resmi untuk memperoleh izin. Jika proses tangan kontrak kerjasama selesai, perusahaan memasukkan data-data kontraktor ke dalam database. Tim hasil voltase memberikan arahan dan pelatihan secara khusus terkait alur dan tata cara penggunaan aplikasi. Pihak perusahaan kontraktor sudah masuk ke aplikasi dan siap untuk menerima panggilan layanan. Daftar kontraktor sudah tersedia di aplikasi. Selanjutnya proses bisnis dan kerjasama dengan supplier sebagai mitra. Tim hasil voltase membuat proposal pengajuan ke beberapa supplier besar alat-alat kelistrikan yang resmi dan ber-SNI. Jika proposal pengajuan disetujui, kedua belah pihak menjalin kerjasama dan mendatangi surat kontrak kerjasama. Jika proses tangan kontrak kerjasama selesai, perusahaan memasukkan data barang ke database, mempersiapkan persediaan stok barang yang ada dan disesuaikan di database, menyambungkan user dan pihak supplier melalui aplikasi. Daftar barang sudah dapat ditampilkan di aplikasi. Selanjutnya mitra kontraktor. Yang pertama itu ada PT Bangun Tujuh Abad, yang kedua ada PT Dinasti Adiaka, yang ketiga ada PT Hindu Cahaya Perdana, keempat ada PT Duta Global Expindo, yang kelima ada PT Indi Bumi Perkasa, yang keenam ada PT High Power, yang ketujuh ada PT Menegah, yang terakhir ada PT Almulti Engineering. Selanjutnya ada mitra supplier elektrik. Yang pertama itu ada PT Kikayu Global Kamposa, yang kedua ada PT Kalsel Jasa Sekabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Di sini ada perbandingan voltase dengan kompetitornya, yaitu Listriku. Untuk pelayanan yang cepat berbasis mobile, ini dua-duanya sudah mendukung. Pelayanan yang cepat berbasis website, ini masih baru Listriku yang mendukung. Voltase masih belum mendukung layanan di website. Lalu krunya telah tersertifikasi, dua-duanya sudah mendukung. Harganya transparan, dua-duanya sudah mendukung. Baik Listriku dan Voltase juga materialnya sama-sama berkualitas SNI. Dan untuk garansi sendiri, Listriku dan Voltase menyediakan garansi bagi penggunanya. Lalu untuk tersedia di seluruh wilayah Indonesia, sayangnya baik Listriku maupun Voltase belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan juga untuk fitur instalasi listrik, dua-duanya mendukung, namun untuk kompetitor kita tuh dia masih belum optimal untuk fitur instalasi listriknya. Dan untuk fitur membeli peralatan listrik SNI, ini hanya aplikasi kita saja, Voltase, dan memilih dan melihat daftar profil kontraktor listrik. Ini juga hanya Voltase saja. Selanjutnya ada bisnis model Canvas, yaitu pertama ada key proposition. Ini tujuan dari aplikasi kita, yaitu menyediakan layanan panggilan instalasi dan perbaikan listrik yang berkualitas dan mudah diakses. Lalu semua alat listrik yang dijual juga ber-SNI, lalu dapat berkonsultasi seputar listrik oleh ahlinya, serta berbagi informasi seputar penggunaan listrik dengan artikel listrik di aplikasi. Untuk customer segmen itu kita ada pengguna listrik, pengguna smartphone, penghuni rumah yang memiliki problem terkait listrik. Untuk channelnya, bagaimana kita meraih customer, yaitu melalui aplikasi mobile dan juga media sosial. Dan juga bagaimana kita membangun relationship bersama dengan customer kita, yaitu dengan memberikan garansi dari instalasi atau perbaikannya. Lalu user juga diberikan voucher atau diskon. Lalu kami juga memberikan jaminan kualitas teknisi yang tersertifikasi. Lalu ada key activities-nya, yaitu menghubungkan customer dengan instalatir dan teknis listrik, lalu pemeliharaan server aplikasi database, menyediakan artikel listrik yang terpercaya, pengembangan mitra kontraktor, dan melayani konsultasi dengan cepat. Lalu key resources-nya, yaitu aplikasi Voltase, kontraktor listrik yang kredibel, instalatir dan teknisi bersertifikasi, dan juga jurnalis dan editor.
untuk si artikel listriknya. Nah, di sini key partner atau mitranya itu kita bekerja sama dengan PLN dan juga berbagai mitra kontraktor listrik, serta supplier alat listrik yang kredibel dan juga influencer ini untuk marketing dari aplikasi kita. Lalu cost structure-nya ada bagi hasil meter kontraktor, biaya operasional, ada biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem, ada biaya anggaran promosi, dan juga gaji pegawai kantor. Nah, untuk revenue streams-nya atau dana yang kita dapat untuk aplikasi ini, untuk bisnis ini, diantaranya ada dari dana investor, ada pinjaman bank, ada pembagian keuntungan dari mitra, biaya layanan instalasi dan perbaikan listrik, dan juga iklan yang dipasang pada aplikasi. Selanjutnya, ada analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatannya, praktis dan mudah digunakan. Lalu, pengguna mendapatkan informasi seputar kelistrikan secara gratis. Pengguna juga dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli secara real-time. Lalu, aplikasi ini didesain sederhana mungkin, sehingga memudahkan pengguna untuk pemakaiannya. Harganya pun transparan. Nah, weakness-nya ini, kelemahan dari aplikasi kita, pelayanan instalasinya itu belum tersedia di luar Jawa Barat, begitupun perbaikan listriknya. Dan juga voltase ini baru berbasis aplikasi mobile, belum mendukung di website, dan juga masih terdapat iklan untuk revenue streams-nya. Lalu ada opportunities, yaitu diantaranya banyaknya pengguna smartphone dari kalangan masyarakat, banyaknya penggunaan listrik untuk menunjang kehidupan, banyaknya permasalahan listrik yang terjadi setiap hari, bahkan setiap detik, dan juga konsumen tidak suka mengantri di kantor-kantor atau datang langsung kantor untuk melaporkan masalah maupun memberikan pengajuan instalasi kelistrikan. Nah, untuk threats-nya ini, ancaman ini yang pertama terdapat pesaing yang menyediakan layanan di berbagai kota di Indonesia. Seperti listrikku itu dia udah di luar Jawa Barat gitu cakupannya, walaupun belum se-Indonesia. Lalu tantangan dalam menemukan kontraktor atau instalatir atau tenaga ahli yang benar-benar ahli dalam kelistrikan. Lalu mengeluarkan biaya lebih untuk pelatihan, serta kurangnya kepercayaan dari masyarakat karena aplikasi kami ini tergolong masih baru. Next slide, ada mock-up yang akan dibacakan oleh Faiz dari hasil BPMN. Selanjutnya ada mock-up, yaitu tampilan UI dari aplikasi voltase. Di sini ada logo voltase, itu adalah loading screen-nya sebelum masuk ke bagian login. Selanjutnya ada login. Di login ini kita bisa memasukkan email dan password, lalu kita bisa pencet login atau bisa masuk dengan Google dan Facebook. Jika belum punya akun, kita bisa mencet daftar. Selanjutnya akan terlihat menu sign up. Setelah semua selesai, kita pencet sign up. Lalu muncul tampilan home screen dari aplikasi voltase. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, yaitu pertama instalasi listrik. Jika kita mencet menu instalasi listrik, kita akan bisa melihat tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita bisa memilih daftar kontraktor yang ingin kita sewa, begitu ya. Selanjutnya ada menu informasinya, informasi yang dibutuhkan untuk diserahkan kepada kontraktornya, gitu. Selanjutnya pembayaran. Nah, yang kedua ada menu gangguan listrik. Nah, sama seperti menu instalasi listrik, kita harus memilih kontraktornya terlebih dahulu. Selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya kita lanjutkan ada menu pembayaran. Yang ketiga ada beli peralatan listrik. Nah, di beli peralatan listrik ini akan menampilkan barang-barang yang berkaitan dengan listrik yang tentunya berkualitas SMI. Kita bisa memilih beli langsung atau kita pencet keranjang dahulu dan kita belinya nanti gitu. Lanjut. Nah, keempat ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini yang maksudnya adalah konsultasi ya. Konsultasi, kita memilih tenaga ahli terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat ini pembayaran dan kita bisa tanya jawab ke tenaga ahli.
terakhir ada kalau kita bisa kalau kita mau menu ini akan muncul profil kita, yaitu nama kita, semua data-data yang kita masukin ke aplikasi Voltase ini bisa terlihat di sini. Sekian presentasi aplikasi dari kelompok D. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.